Halo guys, kembali lagi di channel komentarku.com. Kali ini aku mau nge-review laptop yang sebenarnya aku beli tahun lalu, akhir tahun pas 12-12 diskon gede-gedean itu ya di bulan Desember tahun 2019. Laptop ini merek Lenovo, seri Yoga C640. Alasan aku beli ini ya memang pengen coba laptop kayak apa sih rasanya punya laptop yang bisa convertible, artinya bisa jadi difungsikan seperti tablet gitu ya, biar hemat, nggak perlu beli tablet juga pas kepingin mode tablet. Kalau smartphone otomatis sudah punya ya kan. Nah ini pengen ngerasain kayak apa sih rasanya punya laptop yang bisa convertible. Nah kalau kita lihat guys, di sini ada laptopnya, warnanya gelap ya, agak gelap gitu. Terus ada tulisan yoga di atas ya, dan kalau dilihat ya gini, ada pensilnya. Pensil ini fungsinya buat bisa buat gambar juga sih, tapi nggak sebagus yang khusus buat gambar ya. Chargernya kalau kalian lihat di sini, nah mungkin kebalik kali ya. Oke, ini agak blur, coba aku benerin lagi. Ya, 2019-07. Mungkin itu dibuatnya kali ya. Tapi aku belinya sih bulan Desember. Nah, ini adapternya. Kurang lebih segini sih ukurannya. Chargernya ya, 20 volt sekian ampere. Oke, aduh kenapa blur lagi nih? Ya, harus ditekan lagi fokusnya nih. Nah, oke. Kurang lebih kayak gini ya. Oke, lanjut. Kita ke pembahasan berikutnya. Oke lanjut guys, kita ke pembahasan bagian body ya. Dari laptop Yoga ini, kalau kita lihat warnanya agak kehitaman, abu kehitaman, dan kalau diketuk layarnya tidak seperti plastik, tapi juga bukan kayak besi yang berat gitu sih, kayak karbon gitu mungkin ya bahannya ya. Ada satu port USB di samping, dan ini juga ada tempat charger dan juga audio. Ini untuk headset ya, jadi bisa, aduh kenapa blur lagi sih. Ya oke, lanjut lagi. Tipis kayak gini ya guys, bodinya tipis banget, tipis. Cuman untuk yang bagian layar mungkin kalau dengan yang laptop biasa mungkin agak tebelan yang ini, karena dia kan touchscreen ya yang ini ya. Dan kalau dilihat di sebelah kanan ada tombol power, ada USB lagi, satu lagi. Jadi total ada 2 USB dan satu USB kecil, USB Type-C. Tapi yang USB Type-C ini bukan Thunderbolt ya. Artinya ya cuman buat nampilin gambar ke luar gitu. Oke, ya kurang lebih kayak gini keyboardnya, kalian bisa lihat guys. Ada tulisan Dolby Atmos di ujung kiri. Ada juga e-support untuk barcode scannernya. Ini prosesornya Core i5 generasi ke-10, lumayan baru. Dan di sisi kanan kalian bisa lihat ada pemindai sidik jari ya. Keyboardnya ini juga kalau dibuat ngetik nyaman. Trackpadnya juga oke. Kalian bisa lihat ada 2 ya yang jadi untuk melipat laptopnya. Ini ada 2 bagian, di kiri sama di kanan. Lihat ya guys. Oke, kurang lebih kayak gini. Taruh dulu. Ya, kalian bisa lihat sendiri layarnya bener-bener hampir kayak bezel-less gitu ya. Jadi nah, ini kalian lihat juga tipis banget. Ringan juga, cuman 1,25 kilo. Memang kalau dibandingkan dengan tablet ya masih ringan tablet, tapi ini sudah untuk kelas laptop sudah ringan lah. Di bawah itu belakang ada kipas pendingin dan ada logo Windows ya. Windowsnya original, udah nggak perlu nge-crack ibaratnya. Udah asli dari sononya. Dan kalian bisa lihat, ini kalau dilipat jadi mode tenda. Istilahnya mode tenda ya, soalnya kayak camping gitu kan bentuknya, dibikin kayak huruf A gitu. Ini sih dari kelihatan dari sisi layar maupun dari samping kurang lebih kayak gini. Nah ini bisa berdirikan begini bisa guys, laptopnya nggak ada masalah. Oke, dan kita mau coba lagi kalau dilipat,
kurang lebih ya ketebalannya sama sih. Kalau buat main ya rasanya kurang lebih kayak gini. Nanti sih akan aku demoin beberapa game yang dimainkan di laptop ini. Webcamnya juga bisa ditutup secara manual guys. Nah ini ya, ada kipas pembuangannya di sebelah sini di bagian atas. Nah untuk suara Dolby Atmos ada di kiri dan di kanan. Suaranya lumayan sih ya, tapi kalau dibandingkan dengan speaker masih bagus speaker. Cuman ya udah lumayan lah untuk audio bawaan dari laptop. Oke, kita kembalikan lagi ke mode normal. Terus kita tutup sekalian. Ya, kurang lebih kayak gitu guys. Oke. Ya, lanjut lagi guys. Kali ini yang ini aku beli secara terpisah. Jadi ini converter dari USB Type-C ke VGA maupun HDMI ya. Jadi ini buat aku pasang di samping kanan ini kalau mau presentasi di kantor. Nah, aku pakainya gini nih. Aku colok ke sini, baru nanti dari USB Type-C ini bisa ke VGA atau HDMI. Sekarang rata-rata proyektor udah HDMI sih. Oke, itu aja ya. Ini aku beli terpisah di Shopee. Kalian bisa lihat harganya sekitar 120-an ribu. Kalau dolar naik ya kemungkinan bisa 150-an nih. Bisa kalian cari aja sendiri. Nah, guys, kali ini aku mau bahas pensilnya ya. Kalian bisa lihat di sini pensilnya itu ada kayak tombol di bagian samping ya. Ada 2 tombol dan ini ada baterainya, guys. Kita buka dulu ya. Kita lihat baterainya kecil banget. Jadi nggak yang di charge kayak laptop-laptop yang mahal-mahal di atas 20 juta itu enggak sih. Kalau ini pakai baterai gini, baterainya kecil, lebih kecil dari yang A3 ini A4 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat di sini. Nah, itu dia A4, baterainya kecil banget. Nah, cuman aku takutnya sih baterainya ini susah carinya. Soalnya kayaknya di Indomaret juga jarang ada. Kecil banget kan kalau dibandingkan dengan jariku. Nih, lihat. Emang kecil banget. Dan oke, kebalik kayaknya nih pasangnya. Harusnya ini yang sini. Oke, kita pasang lagi balik. Ya, terus diputar pelan-pelan. Jadi ini juga pensilnya tuh karena ukurannya agak besar sih, hampir kayak pensil biasa gitu ya. Jadi nggak bisa diselipin masuk ke bodi laptopnya. Ya harus di luar gitu. Secara warna sih senada ya dengan bodi laptopnya, abu-abu kehitaman gitu. Terus kalau dari sisi perlengkapan dari bawaan paling cuman sama charger aja. Nah, oke guys, coba kalian perhatikan video ini. Saya bukanya cuman pakai satu tangan loh. Jadi kerennya adalah dia bisa dibuka pakai satu tangan. Kan nggak semua laptop itu layarnya bisa dibuka pakai satu tangan kayak yang satu ini. Padahal layarnya tuh ya menurutku nggak yang tipis-tipis amat, tapi dia bisa dibuka dengan satu layar. Nah, kalau dinyalakan itu langsung muncul logonya Lenovo. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, ini nyala. Ketika udah nyala, oke, coba kita masukkan pin untuk nah ini udah masuk. Kurang lebih kayak gini guys tampilan awalnya. Wah, ini aplikasinya langsung keluar ya. Oke. Nah, coba kita kunci ya guys. Kita masuk lagi menggunakan sidik jari. Lihat, ini pakai telunjuk saya untuk buka kuncinya. Nah, mau dia ngebaca ya, berjalan dengan normal. Jadi buka kunci bisa pakai pin atau password dan juga bisa pakai scan sidik jari. Kebetulan yang aku pakai jari telunjuk kanan sih. Kalian sih bebas aja kalau mau pilih pakai jari yang mana. Kalau jari jempol bisa nggak ya? Jempol kaki. Oke guys, kalau laptopnya sudah nyala, sekarang saatnya coba untuk main game. Nah, game yang saya pilih ini adalah buatan Gameloft. Ini Asphalt 9 yang mungkin kalian juga udah pernah main ya. Gamenya free, bisa di-download di
Windows Store ya, istilahnya bisa di-download di Windows Store dan kita bisa mainkan di laptop ini. Untuk belok kanan kiri sih ya sama juga kalau kayak main di tablet guys. Kita coba lipat dulu ya, terus kita coba mainkan. Nah, kurang lebih kayak gini gamenya berjalan. Oke, jadi bisa belok kanan, belok kiri, bisa turbo. Dan ya gambarnya cukup bagus sih kalau aku lihat, nggak ada yang kayak patah-patah atau gimana gitu sepanjang memainkan game ini. Lancar-lancar aja. Nah, misalnya belok kiri ya layarnya agak digoyang ke kiri, belok kanan agak digoyang ke kanan, push dan lain-lain ya. Gamenya kurang lebih kayak gini. Sampai akhirnya menang juara 1 ya. Aku mau cobain game selanjutnya yang ada di Google Play ya. Gamenya itu lumayan terkenal, Honkai Impact 3. Nah, kita login dulu. Terus kita mainkan. Ya, kurang lebih seperti ini guys. Kita sudah masuk di dalam gamenya. Ini langsung kita skip. Dan langsung berantem. Efek-efeknya banyak ya. Hack and slash game begini. Nah, ini bisa kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Terus tombol-tombolnya juga asik, dimainkan dengan lancar walaupun pakai emulator ya guys. Jadi masih bisa memainkan game-game Android di laptop ini. Cuman ya dari sisi pengalaman sih agak kurang nyaman ya kalau dibandingkan dengan tablet, karena masih lebih ringan tablet. Ini agak terasa lebih tebal dan juga terasa lebih berat kalau dibandingkan dengan tablet. Kalau ditanya nyaman mana mainan game Android di tablet sama di laptop ini, ya pasti lebih nyaman di tablet. Cuman karena budget yang terbatas, supaya tetap bisa main, ya inilah solusinya beli laptop ini. Kalau punya banyak budget buat main game yang pengen layarnya lebih gede, ya aku rekomendasikan tetap tablet sih. Cuman kalau ceritanya cuman pengen beli satu device, ya ini juga udah cukup, bisa buat main. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah laptop ini bisa buat main PUBG? Karena game ini kan juga banyak yang main ya, naik daun ya. Dan banyak YouTuber gaming yang main ini juga, yang senior maupun yang baru. Nah, di laptop ini bisa sih dimainin, ada tombol-tombol bantunya, cuman tetap terdeteksi bahwa oh ternyata pakai emulator gitu. Jadi tetap akan bermain dengan musuh yang sama-sama pakai emulator juga. Nah, kalian bisa lihat ini gameplaynya kayak gini. Bisa dimainin, tetap lancar gitu. Kalau kualitasnya sih ya ala kadarnya aja, nggak yang bagus-bagus banget. Dan menurutku sih jauh lebih nyaman kalau yang pakai keyboard dan mouse dibandingkan dengan yang jari begini, karena kadang nggak pas gitu loh, pas neken tombol punch misalnya atau spasi, loncat maksudnya, kok spasi, mau loncat gitu kayak salah pencet gitu, akurasinya agak susah gitu, karena ya bukan memang karena pakai emulator itu kan tadi kali ya, jadi lebih enak pakai keyboard dan mouse. Oke, kita bisa lihat buat kalau di HP kan itu ada kayak giroskopnya ya, jadi bisa goyang kiri goyang kanan. Nah, di sini nggak bekerja sih giroskopnya, jadi nggak bisa. Kalau tadi main game Asphalt itu bisa ya, goyang kiri nanti dia belok kiri, goyang kanan dia belok kanan. Kalau di sini nggak bekerja, jadi mau main harus geser tangan gitu, jadi nggak kurang nyaman lah menurutku.
masih jauh lebih nyaman main di handphone atau di tablet kalau mau yang layar besar. Jadi nggak rekomen, karena misal mau mabar sama temennya pakainya handphone, ya nggak ketemu karena kita di sini pakainya emulator. Oke deh, segitu aja untuk reviewnya main game PUBG. Nah, buat teman-teman yang developer mobile apps, mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira kalau buat Android Studio gimana? Karena kan sempat ada meme-nya juga itu kan, yang mana Android Studio tuh makan banget RAM-nya. Apakah laptop ini sanggup untuk menjalankan Android Studio? Jawabannya adalah bisa. Jadi nanti akan kalian lihat sendiri ya guys. Aku mau ngejalanin aplikasi Android Studio dan aku jalanin juga emulatornya. Emulatornya aku pakai Google Pixel 2. Itu semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan normal. Bisa-bisa aja buat develop apps ya. Jadi cuman kalau kalian lihat di task manajernya itu utilisasi RAM-nya itu di atas 80, kadang sampai 90 buat nampilin emulatornya. Tapi ya berjalan normal, bisa-bisa aja gitu loh. Nah, kalau mau agak lebih longgar, mungkin lebih prefer cari yang 16 GB RAM-nya ya. Laptop 16 GB. Tapi kalau ditanya ini bisa apa enggak, bisa dan cukup. Cuman ya nggak tahu 3 tahun 5 tahun ke depan ini apakah masih kuat untuk develop apps. Kalau saran aku sih kalau udah 2 tahun 3 tahun dan masih pengen develop apps pakai Android Studio, sebaiknya upgrade laptop, karena ini yang aku tahu nggak bisa upgrade RAM-nya. Jadi RAM-nya tuh nggak bisa di-upgrade guys. Maka dari itu ini untuk sekarang sangat rekomen. Harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan yang RAM 16 GB untuk develop apps mobile ya, untuk teman-teman yang developer. Oke guys, kayaknya hampir semua udah dibahas ya. Yang kelewatan itu justru malah dari sisi spesifikasinya yang aku sebutkan. Beda sama dengan YouTuber yang pro, yang review itu biasanya spesifikasi disebutkan di depan. Kalau aku enggak sih, aku taruh di belakang aja nggak apa-apa. Jadi laptop ini itu pakai Intel generasi ke-10 ya. Yang punya aku ini i5, Core i5. 1,6 GHz up to 4,2 GHz Win Turbo Boost 4 core 16 MB charge. Bacanya apa sih? Charge ya. Ya gitu deh. Terus sudah ada Windows-nya. Jadi Windows-nya itu ori ya guys, Windows 10 Home, bukan yang Pro ya. Jadi ini versi yang Home aja. Tapi udah normal kok, maksudnya semua fungsi juga ada. Kalau mau upgrade ke Windows 10 Pro gimana? Mungkin bisa ditanyakan ke toko komputer terdekat. Sebenarnya rekomen sih untuk upgrade ke Pro, cuman kalau aku sih ini aja udah cukup. Dan untuk layarnya ini menggunakan layar yang udah Full HD 19,20 x 1080 IPS ya guys. Jadi dilihat di mata tuh enak, anti glare, touchscreen, dan 300 nits. Untuk RAM-nya ini 8GB DDR4 2400 MHz solder. Jadi kalian nggak bisa upgrade. Aku udah sempet nanya ke Lenovo yang jual, termasuk service centernya juga yang ada di Jakarta tuh, Mas apakah ini bisa di-upgrade? Jawabannya adalah tidak. RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Padahal kalau bisa di-upgrade, aku mau banget nih upgrade jadi 16 giga ya, supaya kalau buka Android Studio tuh lancar. Mauku sih gitu. Cuman karena nggak bisa ya udah, mau gimana lagi ya. Dan untuk SSD-nya ya, jadi ini pakai SSD ya. Wah, kalau Mas Jagat review nih biasanya seneng nih nge-review yang model begini, karena memang dia ini pakainya SSD, nggak pakai harddisk ya. Jadi cepat, memang jauh banget sih perbedaannya antara harddisk dan SSD. Nah, untuk besarnya ini 512 GB.
PCI Express, NVMe, SSD storage. Buat aku sih nggak perlu storage yang gede-gede ya. Kalau mau gede ya tinggal taruh di hard disk eksternal atau SSD eksternal. Lebih murah hard disk eksternal sih. Kalau nggak ada file-file yang penting-penting amat, kayaknya hard disk eksternal tuh film misalnya, kalau download film, kalau punya koleksi film, taruh aja di hard disk eksternal, hilang juga nggak apa-apa. Tapi kalau file penting, mungkin lebih prefer ke SSD eksternal ya, karena dia lebih awet, jadi aman gitu ya. Apakah laptop ini ada kartu grafisnya apa enggak? Jawabannya nggak ada. Jadi dia bawaan aja onboard Intel UHD grafik. Aku belum sempat googling sih UHD ini dengan yang sebelum-sebelumnya itu apakah ada perbedaan. Cuman ketika buat main game tadi kan lancar-lancar aja ya kan guys. Terus kalau buat edit video itu bisa, nyatanya aku buat edit-edit video, software-softwarenya bisa aku install. Bedanya waktu render ini nggak bisa cepet. Yang ada yang video gaming itu picture in picture gitu, rendernya itu sampai 2 atau 3 jam gitu. Untuk video 20 menit sampai aku tinggal tidur karena kelamaan nungguinnya. Ya wajar aja sih karena nggak ada kartu grafis tambahannya kan, dia cuman disupport dari Intel gitu. Jadi nggak, ya no wonder lah kalau hal itu sampai terjadi. Terus yang pengen aku bahas juga adalah koneksi-koneksinya ya guys. Tadi mungkin di depan udah dijelasin bahwa memang nggak ada USB, nggak ada HDMI ya. Cuman bukan halangan kalau kalian mau presentasi pakai laptop ini. Kalian bisa pakai converter ke USB Type-C-nya. Kalian bisa lihat videonya yang ada di depan tadi. Nah, webcamnya gimana? Webcamnya HD. Lumayan kan kalau mau pakai buat rapat misalnya di kantor karena WFH gitu kan, akhirnya pakai laptop ini. Udah lumayan hasilnya. Bisa buat mainan green screenan juga udah bisa gitu. USB-nya ada yang Type A ya, yang biasa itu ada 2. Kanan 1, kiri 1. Wi-Fi-nya gimana? Wi-Fi-nya tipe 802.11 AC. Bluetooth-nya 5.0. Kalau mau connect ke speaker tuh cepet banget. Cepet nyenengin. Jadi nggak perlu pakai lama nunggu. Audio jack ada juga 3,5 mm combo. Nah, sayangnya dia tuh karena jadi satu. Misal kalian mau ngerekam sesuatu dan memasukkan audio ke laptop ini, aku udah berbagai cara aku coba, sementara ini belum berhasil. Kendalanya itu aja sih buat ngedit gitu kalau mau input audio. Sedangkan kalau mic yang bawaannya dia, menurut aku sih suaranya kurang bagus. Bahkan dengan mic-nya handphone aja masih bagus mic-nya handphone. Makanya aku kalau rekaman audio tuh aku lebih prefer ke handphone aku aja sih. Dari situ baru dimasukkan manual ke laptopnya. Ya memang jadi lebih repot, tapi ya daripada kualitas audionya turun, kalian bisa lihat kalau di video-videoku yang pertama-tama tuh ada yang audionya kecil banget. Ya itu karena salah settingnya sih. Kalau agak dikerasin nanti agak berisik gitu, nggak jernih, nggak sebagus kalau pakai mic yang khusus. Nah, yang terakhir adalah soal harga. Kalian mungkin bertanya, berapa sih harganya? Kalau dulu sih aku beli harga masih 12 juta, 12,1. Terus 2 minggu apa 3 minggu setelah aku beli itu barangnya habis. Jadi nggak ada. Terus lama nggak ada gitu kan. Beberapa bulan ada corona lagi. Sekarang udah ada lagi sih. Cuman harganya naik dari 12 jadi 12,669. Kalian bisa cek di toko-toko official dia, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Kalau mau beli di toko official. Kalau di toko-toko komputer terdekat, kadang-kala barangnya nggak ready karena ya ini kan laptop bukan gaming ya. Biasanya yang ada di toko-toko komputer tuh yang paling banyak ready stock laptop gaming. Yang gini-gini kadang-kala harus beli online, apalagi kalau tinggalnya di daerah kayak aku nih. Wah, kalau di Jakarta mah ya banyak aja, cuman kalau di daerah-daerah tuh biasanya agak susah.
untuk yang model-model kayak gini untuk ready stock. Nah, terus kalau di toko-toko yang gede di online juga biasanya kalau sama official jauh lebih mahal official. Ya terserah kalian sih mau ambil yang mana. Kalau aku sih beli dulu, nggak beli yang di official sih karena jaraknya juga agak lumayan, berapa ratus ribu. Belum lagi ongkos kirimnya. Kalau pengalamanku dulu waktu beli pakai Tokopedia ya belinya, itu siang pas jam 12.12 itu tanggal 12 beli, kurang lebih jam 10 atau jam 11 siang gitu, close order, terus besoknya tanggal 13 malam udah diantar sama kurir JNE karena pakai paket yang Yes. Padahal keluar Jawa loh, ke Kalimantan gitu. Tapi ternyata cepet juga nyampenya, dan aku coba semua normal, fine-fine aja. Jadi yang mau beli online menurutku sih nggak perlu takut karena sekarang ya kayak kurir gitu udah sekian tahun ya melayani e-commerce. Mereka udah paham-paham aja lah harus gimana untuk handling yang barang-barang elektronik. Banyak sih teman-teman aku nanya, "Lu kok berani beli kayak gitu, nggak barang harga murah gitu, kenapa berani beli online?" Ya pengalaman aja, yang udah-udah sih fine-fine aja, aman-aman aja. Bahkan kalau TV bisa online dan ongkirnya terjangkau, mungkin aku beli online juga. Cuman karena kayak TV gitu kan berat, kalau laptop ini cuman maksimal 2 kilo. Jadi masih terjangkau lah. Apalagi pas 12.12 itu kan ada promo ya, potongan. Lumayan buat anggap aja gratis ongkir gitu deh potongannya. Pada saat itu promonya pakai kartu kredit. Padahal duit udah disiapin, tapi ya udah potong kartu kredit aja, cicil 3 bulan. Oke guys, mungkin sekian review dari saya untuk laptop ini. Overall oke untuk penggunaan normal ya. Cuman kalau mau kantoran tapi bisa gaming, bisa sensasi kayak tablet, bisa buat jalanin aplikasi-aplikasi Android, ini bisa. Terus buat develop apps Android juga bisa. Buat apa lagi ya, ngedit video bisa. Yang belum aku coba adalah untuk live streaming di YouTube gitu ya, live streaming main game di YouTube. Nah itu aku belum coba karena ya subscribernya juga belum banyak. Doain aja tambah banyak subscribernya. Nanti kalau sudah eligible live streaming, aku pengen coba sih gimana kalau live streaming YouTube pakai laptop ini, hasilnya seperti apa. Penasaran aja gitu, apakah bisa. Kalau bisa berarti kan enak ya, praktis. Ini bisa dibawa kemana-mana, jadi bisa live streaming dari mana aja. Cuman kalau nggak bisa, waduh, berarti harus cari device lagi buat live streaming ya. Oke, sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching, dan tetap sehat, tetap semangat, sukses buat kalian semua. Bye.